Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Sabilillah, NPM 191010101167. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas final pada MK Hukum Peralihan dan Pengadaan Tanah kelas F. Jadi di video ini saya akan menerangkan 4 poin terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Adapun yang pertama, skema tentang tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yang pertama, tahap perencanaan. Jadi pada tahap ini, instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan atas rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan. Yang kedua, tahap persiapan. Jadi di tahap ini, instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi, di sini gubernur. Setelah gubernur menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah, gubernur mempersiapkan tim persiapan dalam jangka waktu 5 hari. Dan adapun fungsi dari tim persiapan ini melaksanakan pemberitahuan perencanaan pembangunan, kemudian melakukan penataan awal lokasi hingga melaksanakan pengumuman lokasi pembangunan. Dan yang ketiga, tahap pelaksanaan pengadaan tanah. Jadi di tahap ini berdasarkan penetapan lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Dan pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Dan pelaksana pengadaan tanah ini pun meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan tanah, penilaian ganti kerugian, musyawarah ganti kerugian, hingga pelepasan tanah instansi. Dan yang keempat, tahap penyerahan hasil. Jadi di tahap ini, lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah. Dan instansi yang memerlukan tanah dapat melakukan kegiatan pembangunan setelah dilaksanakannya serah terima hasil pengadaan tanah. Dan instansi yang menerima tanah atau mendapatkan tanah harus mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian nomor 2, saya akan menguraikan tahapan perencanaan pengadaan tanah. Jadi pada bagian perencanaan pengadaan tanah, pihak yang memerlukan tanah wajib membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dan dokumen perencanaan pengadaan tanah ini sendiri setidaknya memuat paling tidak maksud dan tujuan rencana pembangunan. Kesesuaian rencana pembangunan didasarkan pada tata letak ruang wilayah dan juga prioritas pembangunan, kemudian letak dari rencana pembangunan. Dan dokumen perencanaan pengadaan tanah ini paling tidak memuat 11 bagian yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan, rencana kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, prioritas pembangunan nasional atau daerah, luas tanah, letak tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktu rencana pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pembangunan, perkiraan nilai, serta referensi bentuk ganti kerugian. Jadi dokumen rencana pengadaan tanah ini diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota dan berlaku 2 tahun sejak diterbitkan. Jadi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang konsultasi publik. Jadi konsultasi publik terdapat pada bagian persiapan pengadaan tanah. Konsultasi publik sendiri dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dengan melibatkan pihak yang berhak, pengelola barang atau pengguna barang, serta masyarakat yang terkena dampak. Dan yang mengikuti konsultasi publik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai lokasi pembangunan untuk mencapai kesepakatan. Dan apabila adanya keberatan, maka akan dilakukan konsultasi publik ulang. Dan juga apabila pada konsultasi publik ulang masih ditemukan keberatan, maka keberatan tersebut bisa diajukan ke tim pengkaji yang dibentuk oleh gubernur. Dan apabila sudah sudah tercapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan. Dan atas dasar kesepakatan tersebut, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur atau bupati ataupun wali kota. Dan yang terakhir nomor 4, saya akan menjelaskan tentang dalam hal apa saja
ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri. Jadi berdasarkan pasal 89 PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, ganti kerugian dititipkan di pengadilan berdasarkan dalam hal: 1. Pihak yang berhak menolak bentuk atau besarnya ganti kerugian dari hasil musyawarah, tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Kemudian yang kedua, pihak yang berhak menolak besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian yang ketiga, pihak yang berhak tidak diketahui pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. Dan yang keempat, objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian itu berupa: 1. Sedang menjadi sengketa di pengadilan negeri. Kedua, masih dipersengketakan kepemilikannya. Kemudian yang ketiga, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang. Dan terakhir keempat, menjadi jaminan di bank. Demikian 4 hal saya jelaskan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.